Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni, NIM 227496 dari kelas H, S1 Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Human Resource yang diampu oleh Bapak Amin Kiswantoro. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu materi chapter 4 dan 5 yang berjudul Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat dan Perencanaan Personil dan Perekrutan. Untuk materi yang pertama yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat itu penting. Yang kedua yaitu membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Terus yang keempat ada menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan, dan yang kelima yaitu menjelaskan uh, bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Manajemen bakat. Manajemen bakat merupakan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang berorientasi pada tujuan dan integritas. Manajemen bakat adalah suatu pendekatan sistematis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang paling berharga dalam sebuah organisasi yaitu karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi, motivasi, dan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu mengapa sih manajemen bakat itu penting? Tentu saja manajemen bakat itu penting karena membantu perusahaan menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan terbaik mereka. Dengan manajemen bakat yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat pula, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan inovasi. Selain itu, manajemen bakat juga membantu mengurangi turnover karyawan atau pergantian karyawan baru, serta menghemat biaya rekrutmen dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Selanjutnya yaitu mendefinisikan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan atau job analysis yang merupakan proses sistematis untuk menentukan tugas, keterampilan, tanggung jawab, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan serta karakteristik individu yang ideal untuk mengisi suatu posisi tersebut. Hasil dari analisis pekerjaan biasanya digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifikasikan pekerjaan atau job specification. Selanjutnya yaitu deskripsi pekerjaan. Definisi dari deskripsi pekerjaan yaitu daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyeliaan dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan juga. Nah, deskripsi pekerjaan atau job description yang merupakan salah satu hasil utama dari analisis pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah dokumen yang merinci secara jelas dan lengkap tanggung jawab, tugas, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyeliaan untuk suatu posisi tertentu dalam organisasi. Ada beberapa komponen dalam deskripsi pekerjaan yaitu seperti tugas dan tanggung jawab. Itu adalah pekerjaan spesifik atau kegiatan yang harus dilakukan oleh karyawan dalam posisi tersebut. Terus yang kedua yaitu hubungan pelaporan, yaitu menjelaskan kepada siapa karyawan tersebut akan melaporkan, misalnya melaporkan kepada manajer proyek atau melaporkan langsung kepada CEO. Terus yang ketiga ada kondisi kerja, manajer menjelaskan lingkungan kerja yang kondisi fisik yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Ini bisa mencakup seperti lokasi dalam bekerja. Yang keempat yaitu tanggung jawab.
tanggung jawab kepenyeliaan. Jika posisi tersebut mencakup aspek kepemimpinan atau pengawasan, deskripsi pekerjaan juga akan mencakup tanggung jawab atau memimpin, membimbing, atau mengevaluasi kinerja anggota tim atau bawahannya. Nah, tujuan dari deskripsi pekerjaan ini yaitu ada tiga. Yang pertama, alat komunikasi. Membantu calon karyawan untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam posisi tersebut. Terus yang kedua adalah sebagai pedoman perekrutan, yaitu memberikan pedoman yang jelas bagi tim HR dan manajer untuk mencari kandidat yang memenuhi syarat. Terus yang ketiga yaitu sebagai dasar penilaian kinerja. Ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja dari karyawan. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan itu didefinisikan sebagai daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan mereka, keterampilan yang dimiliki, kepribadiannya, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lain dari analisis pekerjaan. Nah, spesifik pekerjaan atau job specification yang merupakan produk lain dari analisis pekerjaan, yaitu spesifikasi pekerjaan atau daftar yang merinci persyaratan manusia, yaitu kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang kandidat untuk bisa menjalankan suatu pekerjaan dengan baik. Ini mencakup hal-hal seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan atribut lain yang diperlukan. Adapun komponen utama dari spesifikasi pekerjaan, yaitu yang pertama, eh, pendidikan. Persyaratan tingkat pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut bisa berupa lulusan diploma, sarjana, pasca sarjana, ataupun pelatihan profesional yang relevan dengan posisi. Yang kedua yaitu keterampilan atau skill. Keterampilan teknik atau hard skill dan keterampilan interpersonal atau soft skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman, menjelaskan seberapa lama dan dalam konteks apa pengalaman bekerja diperlukan. Bisa mencakup pengalaman industri, peran yang sama sebelumnya, atau atau pengalaman khusus yang relevan. Yang keempat yaitu kepribadian dan sifat atau karakter atau personal dari orang tersebut. Kepribadian atau sifat yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut bisa mendukung kinerja karyawan dalam lingkungan kerja. Yang kelima yaitu kualifikasi profesional atau sertifikasi. Kualifikasi profesional diperlukan untuk pekerjaan tertentu, misalnya sertifikat akuntansi, lisensi teknik, atau sertifikasi profesional lain yang relevan. Terus yang terakhir ada kondisi fisik atau kesehatan. Untuk beberapa pekerjaan mungkin ada persyaratan fisik atau kesehatan seperti kemampuan mereka untuk mengangkat beban tertentu atau kondisi medis yang harus dipenuhi. Nah, tujuan dari spesifikasi pekerjaan ini yaitu menyaring kandidat, terus panduan perekrutan, dan yang ketiga yaitu perkembangan karyawan. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Nah, di sini ada 6 poin. Kita bahas dulu. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan terdiri dari beberapa elemen yang membantu dalam memahami peran, tugas, dan kebutuhan dari suatu pekerjaan. Nah, yang pertama di sini ada aktivitas kerja. Aktivitas kerja itu merinci pada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan dalam peran tersebut. Ini mencakup pekerjaan harian, mingguan, atau tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya. Terus yang kedua ada perilaku manusia. Perilaku manusia ini menjelaskan bagaimana perilaku atau tindakan karyawan harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ini mencakup mengenai keterampilan interpersonal mereka, kemampuan bekerja sama, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga yaitu mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Nah, informasi tentang perangkat teknologi atau peralatan khusus yang digunakan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut termasuk juga perangkat bantu yang mempermudah atau memfasilitasi kinerja dari karyawan tersebut. Nah, yang keempat yaitu standar kerja. Standar kerja menetapkan kriteria atau tolak ukur kinerja yang diharapkan. Ini termasuk target kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh karyawan dalam pekerjaan tersebut. Terus yang kelima ada konteks pekerjaan. Nah, konteks
Pekerjaan ini menjelaskan kondisi atau lingkungan kerja yang relevan seperti lokasi, interaksi, interaksi antar karyawan, tingkat tekanan, jam kerja, dan lingkungan fisik pekerjaan. Ini juga dapat mencakup budaya perusahaan atau dinamika sosial di tempat kerja. Yang keenam yaitu ada persyaratan manusia. Nah, persyaratan manusia ini maksudnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan atau yang Nah, untuk persyaratan manusia ini termasuk pada tingkat pendidikan, keterampilan teknik, pengalaman atau eh, atribut fisik dan karakteristik pribadi yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya yaitu kegunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, kegunaan informasi analisis pekerjaan itu sangat berguna dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi. Nah, analisis pekerjaan memberikan dasar yang jelas tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan dari seorang kandidat. Ini membantu dalam menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tepat yang kemudian menjadi panduan dalam proses perekrutan. Terus yang kedua ada pemenuhan IIO. Pemenuhan IIO ini adalah informasi dari analisis pekerjaan memastikan bahwa kriteria pekerjaan tidak terdiskriminatif yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terus yang ketiga ada penilaian kerja. Penilaian kerja adalah analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang standar kinerja yang diharapkan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja karyawan. Terus yang keempat ada kompensasi. Kompensasi itu informasi dari analisis pekerjaan digunakan untuk menetapkan struktur kompensasi yang adil dan kompetitif berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, dan nilai relatif dari pekerjaan dalam organisasi. Terus yang kelima ada pelatihan. Nah, pelatihan merupakan analisis pekerjaan mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi dari yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang membantu dalam merancang program pelatihan dan mengembangkan untuk karyawan tersebut. Nah, di sini juga ada melakukan analisis pekerjaan itu terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Nah, ini maksudnya adalah langkah pertama adalah menentukan tujuan dari analisis pekerjaan. Ini akan membantu Anda mengetahui fokus dari informasi yang dikumpulkan dan bagaimana hasil analisis yang akan digunakan. Terus yang kedua yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagaimana organisasi dan bagan proses tersebut itu maksudnya adalah mengumpulkan informasi yang sudah ada terkait posisi tersebut. Ini bisa mencakup bagaimana organisasi, deskripsi pekerjaan sebelumnya atau bagan proses atau dokumen lain yang membantu Anda memahami bagaimana pekerjaan tersebut terhubung dengan fungsi lain dalam organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang posisi yang akan dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan struktur organisasi, alur kerja, dan tanggung jawab yang ada. Terus yang ketiga yaitu memilih posisi representatif. Maksudnya adalah memilih posisi pekerjaan yang presentatif untuk dianalisis, terutama jika ada banyak peran serupa di organisasi. Memiliki posisi yang paling umum atau paling penting akan membantu memastikan analisis pencerminan kenyataan pekerjaan tersebut. Tujuannya adalah agar hasil analisis relevan dan dapat diterapkan pada pekerjaan serupa di seluruh organisasi. Terus yang keempat ada memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Ini maksudnya adalah setelah mengumpulkan informasi awal, sangat penting untuk memverifikasi dengan supervisor atau atasan langsung dari karyawan yang bekerja di posisi tersebut. Supervisor biasanya memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang mungkin tidak tercermin dalam dokumen yang resmi. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Nah, yang kelima ada menganalisis pekerjaan secara nyata. Maksudnya adalah proses mengumpulkan data yang langsung tentang pekerjaan tersebut, baik melalui observasi, wawancara dengan karyawan,
survei, atau metode lainnya. Ini adalah langkah inti dari analisis pekerjaan, di mana data yang konkret tentang aktivitas harian, keterampilan yang dibutuhkan, tanggung jawab, dan lingkungan kerja dikumpulkan. Contohnya seperti mengamati karyawan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya atau mewawancarai tentang pekerjaan mereka atau meminta mereka untuk mengisi soal kuesioner. Yang keenam adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini maksudnya adalah berdasarkan hasil analisis informasi yang diperoleh, digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merinci tugas dan tanggung jawab, sedangkan spesifikasi pekerjaan itu mencakup persyaratan manusia seperti pendidikan mereka, keterampilan yang dimiliki, dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan dokumen yang jelas dan lengkap untuk mendukung fungsi-fungsi HR seperti perekrutan, penilaian kerja, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu, nah, ada beberapa metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Nah, yang pertama yaitu wawancara. Nah, wawancara ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Metode untuk mengumpulkan informasi dalam analisis pekerjaan sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat tentang tugas dan tanggung jawab serta kebutuhan pekerjaan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu maksudnya adalah dalam wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menanyakan informasi spesifik tentang pekerjaan yang berguna untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan diperoleh dengan cara yang sistematis dan konsisten. Nah, ini memiliki kelebihan yang terarah dan memungkinkan perbandingan antara berbagai jawaban dari karyawan yang berbeda. Terus yang kedua yaitu ada metode kuesioner. Nah, metode ini melibatkan penyebaran formulir kuesioner kepada karyawan yang berisi pertanyaan tentang tugas pekerjaan, tanggung jawab, dan kebutuhan keterampilan. Pernyataan yang berupa pilihan ganda atau jawaban terbuka. Nah, ini berguna untuk mengumpulkan informasi dari banyak karyawan secara cepat dan efisien, terutama dalam organisasi besar. Ini yang ketiga ada catatan harian atau log peserta. Maksudnya adalah karyawan diminta untuk mencatat aktivitas mereka secara rinci dalam bentuk log atau catatan harian mereka selama periode tertentu. Ini mencakup waktu yang mereka habiskan untuk setiap tugas serta tantangan yang mereka hadapi. Nah, yang keempat ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Ini maksudnya yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik untuk menganalisis berbagai aspek pekerjaan seperti seberapa sering sih tugas dilakukan atau tingkat pentingnya tugas tersebut dalam pekerjaan mereka. Nah, ini kegunaannya adalah untuk memberikan analisis berbasis data yang objektif tentang tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, yang kemudian bisa digunakan untuk membuat keputusan yang didukung oleh data. Nah, yang kelima ada kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja yaitu kuesioner yang dirancang untuk mengevaluasi karakteristik pekerjaan melalui serangkaian dimensi yang mencakup berbagai tugas dan keterampilan. Berdasarkan faktor-faktor seperti tanggung jawab, keterampilan, kondisi kerja. Nah, selanjutnya yaitu menulis deskripsi pekerjaan. Dalam menulis deskripsi pekerjaan, informasi yang disertakan harus mencakup beberapa elemen penting yang memberikan gambaran jelas mengenai posisi tersebut. Ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada identifikasi pekerjaan. Nah, identifikasi pekerjaan ini maksudnya adalah bagaimana bagian ini memberikan informasi dasar tentang pekerjaan yang sedang dideskripsikan seperti nama jabatan, lokasi kerja, departemen, dan siapa atasan langsungnya. Terus yang kedua yaitu rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan ini maksudnya adalah memberikan gambaran umum dan ringkasan tentang posisi dan tujuan utamanya. Ini adalah deskripsi singkat yang menggambarkan esensi pekerjaan. Terus yang ketiga yaitu tanggung jawab dan tugas. Ini maksudnya adalah bagian ini merinci tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, serta tanggung jawab keseluruhan dari posisi tersebut. Nah, yang keempat, yaitu otoritas pemegang.
Nah, otoritas pemegang, bagian ini menjelaskan tingkat otoritas atau wewenang yang dimiliki oleh pemegang jabatan. Ini mencakup hak untuk membuat keputusan, mengelola sumber daya, atau memimpin tim. Untuk yang kelima yaitu standar kinerja. Bagian ini menetapkan kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja pemegang jabatan. Ini mencakup target atau tolak ukur yang harus capai, yang diharuskan untuk dicapai. Yang keenam yaitu kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini menjelaskan lingkungan dan kondisi tempat kerja yang mungkin mempengaruhi pekerjaan. Ini termasuk faktor fisik, mental, dan lingkungan yang relevan. Untuk yang ketujuh yaitu yang terakhir, spesifikasi pekerjaan. Ini menjelaskan kualifikasi, keterampilan, dan atribut pribadi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Ini mencakup pendidikan, pengalaman, keterampilan teknik, dan karakteristik kepribadian karyawan. Nah, contohnya itu seperti sarjana dalam bidang teknik minimal 5 tahun pengalaman dalam menjalankan proyek, keterampilan, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyeratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Untuk membuat spesifikasi pekerjaan yang mencakup berbagai aspek seperti kualifikasi personal, terlatih versus tidak terlatih, serta menetapkan kualitas seperti ciri fisik, kepribadian, minat, dan keterampilan penginderaan. Itu yang pertama ada spesifikasi berdasarkan penilaian. Nah, ini adalah menggunakan hasil penilaian sebelumnya atau evaluasi untuk menentukan kualifikasi yang diperlukan, menilai atribut dan keterampilan yang sudah terbukti efektif dalam posisi tersebut atau serupa. Untuk yang kedua adalah spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Berdasarkan analisis statistik, menggunakan data statistik untuk menentukan kualifikasi yang diperlukan. Nah, yang ketiga ada matriks persyaratan pekerjaan. Matriks persyaratan pekerjaan ini adalah membantu dalam menyusun kriteria spesifikasi pekerjaan dan menghubungkannya dengan persyaratan posisi. Selanjutnya adalah ini adalah contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama, yang paling atas itu ada peran, yang kedua ada pengetahuan dan skill, yang ketiga ada kompetensi dasar, dan yang ketiga ada modal kompetensi atau profil pekerjaan. Selanjutnya yaitu, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua atau chapter 5 tentang perencanaan personil dan perekrutan. Selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran pada chapter ini yaitu yang pertama menjelaskan teknik utama yang digunakan dalam perencanaan dan ramalan pekerjaan. Yang kedua itu menjelaskan dan memberikan contoh perlunya perekrutan yang efektif. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan sumber utama kandidat internal, menyebutkan dan terus selanjutnya itu mendiskusikan sumber kandidat luar, terus menjelaskan cara merekrut angkatan kerja yang lebih beragam, mendiskusikan pedoman praktis untuk mendapatkan informasi aplikasi. Nanti yang pertama itu perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personil merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Ada 4 hal yang diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama yaitu meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Nah, ini maksudnya adalah memahami tujuan dan strategi bisnis jangka panjang perusahaan serta data angkatan kerja saat ini.
Ini adalah langkah pertama dalam perencanaan angkatan kerja. Contohnya seperti jika perusahaan merencanakan ekspansi internasional, uh, mungkin perlu menambah staf dengan keterampilan bahasa asing dan pengetahuan tentang pasar internasional. Terus yang kedua itu mengidentifikasi kesenjangan. Nah, mengidentifikasi kesenjangan yaitu menilai perbedaan antara perusahaan angkatan kerja yang diharapkan dan angkatan kerja yang ada untuk mengidentifikasi kesenjangan. Contohnya jika rencana bisnis mencakup pengembangan teknologi baru, mungkin menemukan kesenjangan dalam keterampilan, teknik yang dibutuhkan oleh tim tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan rencana dan peta strategis. Nah, angkatan kerja mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Nah, ini maksudnya adalah membuat strategis untuk mengatasi kesenjangan yang telah diidentifikasi dan merencanakan cara untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Contohnya contohnya itu jika perusahaan membutuhkan lebih banyak analisis data, kita bisa mengembangkan rencana untuk merekrut analisis data yang baru dan melatih karyawan yang baru dalam keterampilan analisis data. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru. Ini maksudnya adalah implementasi rencana angkatan kerja dan ukur dampak terhadap dampak kerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan angkatan kerja tercapai. Nah, ini contohnya adalah seperti setelah merekrut dan melatih karyawan atau karyawan baru, ukur kinerja mereka terhadap tujuan yang ditetapkan dan evaluasi apakah ada peningkatan pada produktivitas dan pencapaian sasaran pada bisnis. Selanjutnya adalah peramalan kebutuhan personil permintaan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan personil adalah proses penting dalam perencanaan angkatan kerja yang melibatkan estimasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Di masa depan, eh, terdapat dua teknik utama dalam peramalan kebutuhan personil adalah yang pertama itu analisis tren dan analisis rasio. Analisis tren studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Nah, ini maksudnya adalah teknik ini melibatkan studi terhadap data, histori, atau sejarah untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan pola atau tren yang muncul dari masa lalu. Yang kedua adalah analisis rasio. Teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antar beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjualan. Nah, ini maksudnya adalah teknik ini menggunakan rasio historis antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan. Selanjutnya yaitu meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam adalah proses memperkirakan seberapa banyak dan seberapa cepat karyawan internal perusahaan mendapat mengisi posisi yang kosong. Ini melibatkan analisis terhadap potensi, minat, dan kesiapan seorang karyawan saat ini untuk mengambil peran baru. Nah, di sini ada tiga konsep yang sangat relevan dalam meramal penawaran kandidat dari dalam. Yang pertama ada uh, inventory kualifikasi atau keterampilan. Catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan uh, perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan tersebut. Dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat
dari dalam untuk promosi. Nah, yang kedua yaitu bagan pengganti personil. Catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat itu dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Lanjut yang ketiga ada analisis Markov. Analisis Markov adalah metode untuk mempelajari sistem atau proses yang mengalami perubahan kondisi secara bertahap, di mana perubahan tersebut mengikuti pola probabilitas probabilitas tertentu. Selanjutnya itu meramalkan penawaran kandidat dari luar. Meramalkan penawaran kandidat dari luar adalah proses yang melibatkan penilaian dan prediksi tentang ketersediaan calon pekerja dari luar organisasi. Ini penting untuk memahami seberapa mudah atau sulitnya mereka atau merekrut kandidat yang memenuhi syarat dari pasar kerja. Berikut ada dua faktor utama dalam peramalan peramalan penawaran kandidat dari luar. Yang pertama yaitu eh, banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, ini maksudnya adalah ketika tingkat pengangguran tinggi, ada lebih banyak calon yang tersedia di pasar kerja. Ini membuat lebih mudah bagi perusahaan untuk menemukan dan merekrut kandidat yang memenuhi kriteria mereka. Nah, yang kedua adalah alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Nah, ini maksudnya adalah selain hanya mencari jumlah kandidat, penting untuk memfokuskan upaya rekrutan pada menarik kandidat yang memiliki keterampilan dan kualifikasi tinggi. Nah, selanjutnya adalah perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi menjamin kelangsungan bisnis dan kepemimpinan. Perencanaan suksesi adalah proses strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Atau perencanaan suksesi adalah proses strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kandidat yang siap untuk mengisi posisi kunci di masa depan. Tujuannya dari perencanaan suksesi adalah untuk meminimalisir gangguan dalam proses dan meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa ada pengganti yang terlatih dan siap untuk posisi penting tersebut. Nah, di sini ada tiga langkah utama dalam merancang suksesi atau perencanaan suksesi untuk meningkatkan kinerja. Nah, untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan kunci. Nah, mengidentifikasi kebutuhan kunci yaitu langkah ini melibatkan penilaian posisi kunci dalam organisasi yang memerlukan perencanaan suksesi atau sukses. Posisi kunci adalah peran yang sangat penting untuk kelangsungan dan kesuksesan bisnis. Contohnya adalah posisi CEO atau eh, manajer di perusahaan adalah posisi kunci karena keputusan yang mereka buat mempengaruhi arah strategi dan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan kandidat dari dalam. Nah, maksudnya ini apa? Yaitu setelah mengidentifikasi posisi kunci, langkah berikutnya adalah mempersiapkan kandidat internal atau dari dalam untuk mengisi posisi tersebut. Ini melibatkan pengembangan karyawan yang ada sehingga mereka siap untuk peran yang lebih besar di masa depan. Nah, ini contohnya seperti jika ada manajer senior yang menunjukkan potensi untuk menjadi CEO di masa depan, kita bisa memberikan kesempatan kepadanya untuk memimpin proyek strategi dan mengikuti program pelatihan eksklusif. Nah, yang ketiga yaitu ada menilai serta memilih. Nah, ini maksudnya apa? Langkah ini melibatkan menilai dan memilih kandidat yang paling siap untuk mengisi posisi kunci berdasarkan kinerja dan kesiapan mereka. Contohnya seperti apa? Setelah posisi evaluasi dan penilaian, kita bisa memutuskan untuk mempromosikan manajer senior yang telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan kinerja yang konsisten sebagai CEO CEO baru CEO baru di suatu perusahaan. Selanjutnya itu sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal ini mengacu pada
pencarian dan pemilihan calon dari dalam organisasi untuk mengisi posisi kosong. Pemanfaatan kandidat internal ini memiliki berbagai keuntungan seperti mengenal kekuatan atau kelemahan kandidat, meningkatkan komitmen, dan mengurangi waktu orientasi. Nah, berikut ada beberapa aspek terkait dengan sumber kandidat internal. Nah, yang pertama yaitu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seseorang kandidat. Eh, karena kandidat internal telah bekerja di dalam perusahaan, manajer dapat menilai kinerja mereka, keterampilan, dan perilaku mereka secara langsung. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan mereka dibandingkan dengan kandidat eksternal. Yang kedua yaitu lebih berkomitmen. Nah, kandidat internal mungkin lebih berkomitmen kepada perusahaan karena mereka sudah memiliki sejarah atau pengalaman dan hubungan dengan organisasi atau perusahaan. Terus yang ketiga yaitu moral lebih meningkat jika dipromosikan. Maksudnya ini adalah memilih kandidat dari dalam dapat meningkatkan moral karyawan secara keseluruhan. Karyawan melihat bahwa upaya dan kinerja mereka dihargai dan ada kesempatan untuk berkembang. Terus yang selanjutnya adalah lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Nah, kandidat internal biasanya memerlukan waktu orientasi yang lebih sedikit karena mereka sudah familiar dengan budaya perusahaan atau kebijakan serta prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Terus yang selanjutnya ada pengumuman pekerjaan. Pengumuman pekerjaan menyebarluaskan informasi tentang posisi yang kosong di dalam perusahaan. Ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melamar posisi tersebut. Dan yang terakhir adalah memperkerjakan kembali atau rehire. Maksudnya adalah memperkerjakan kembali itu adalah mantan karyawan yang meninggalkan perusahaan tetapi telah menunjukkan kinerja yang baik sebelumnya dan memenuhi syarat untuk posisi yang ada. Nah, itu bisa dipekerjakan kembali. Selanjutnya adalah sumber kandidat dari luar. Sumber kandidat dari luar eh, untuk perekrutan mencakup berbagai metode dan seluruh saluran untuk menemukan dan menarik calon dari luar organisasi. Adapun bagian-bagiannya yaitu perekrutan informasi dan pasar pekerja tersembunyi. Ini melibatkan kandidat yang tidak secara aktif mencari pekerjaan, tetapi mungkin tertarik jika mereka diberitahu tentang peluang yang ada, misalnya bisa melalui referensi atau jaringan profesional. Nah, contohnya itu seperti eh, kita mendengar tentang seorang profesional yang sangat berbakat dari teman atau college yang bekerja di industri yang sama. Kita bisa kemudian menghubungi orang tersebut secara langsung untuk membahas peluang di perusahaan tersebut, meski mereka tidak secara efektif mencari pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu merekrut via internet. Ini termasuk menggunakan situs web, pencarian kerja, forum industri, dan platform online lainnya untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Yang selanjutnya itu media sosial. Platform seperti Twitter dan Facebook dapat digunakan untuk menjangkau calon karyawan yang mungkin tidak terlihat dan di tempat lain. Eh, Media sosial juga memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan budaya perusahaan dan menarik kandidat yang sesuai. Terus selanjutnya yaitu agensi pekerjaan. Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta atau agensi dapat membantu menemukan kandidat yang sesuai berdasarkan keahlian atau pengalaman yang diinginkan agensi eh, atau pengalaman yang diinginkan. Nah, agensi ini sering memiliki akses ke jaringan kandidat yang luas seperti itu. Terus selanjutnya itu pekerja temporer atau paruh waktu. Ini bisa menjadi solusi sementara untuk kekurangan tenaga kerja atau kebutuhan khusus. Pekerja temporer atau paruh waktu ini bisa juga diubah menjadi karyawan tetap jika kinerjanya memuaskan. Selanjutnya itu rekrutan eksklusif. Nah,
perekrutan eksklusif ini khusus untuk posisi manajerial atau eksekutif tingkat tinggi. Praktik eksekutif sering kali memiliki jaringan yang luas dan dapat membantu menemukan kandidat berkualitas tinggi yang sulit ditemukan melalui saluran apapun atau saluran lain. Terus ada perekrutan perguruan tinggi. Nah, ini melibatkan perekrutan langsung dari kampus atau universitas. Ini adalah cara yang baik untuk menemukan kandidat muda yang baru lulus dengan potensi tinggi dan kesiapan untuk belajar. Contohnya seperti perusahaan eh, menghadiri job fair di universitas lokal dan berbicara langsung dengan calon lulusan baru. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu merekrut angkutan kerja yang lebih beragam. Merekrut angkutan kerja yang lebih beragam, ini maksudnya adalah untuk memastikan bahwa proses perekrutan dan kebijakan perusahaan mencakup berbagai kelompok individu dan tidak hanya berfokus pada satu jenis latar belakang atau demografis. Nah, ini mencakup ada beberapa aspek, ada 4. Yang pertama, merekrut wanita. Nah, merekrut wanita itu memastikan bahwa wanita mendapatkan peluang yang setara dalam proses perekrutan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender. Terus yang kedua yaitu merekrut orang tua tunggal. Merekrut orang tua tunggal memberikan peluang pekerja kepada orang tua tunggal dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka dan menfleksibilitas uh, kerja atau dukungan tambahan yang mungkin mereka butuhkan. Terus yang ketiga yaitu pekerja berbasis lanjut. Maksudnya apa? Yaitu membuka peluang kerja bagi pekerja yang lebih tua dan memanfaatkan pengalaman serta keterampilan mereka dalam lingkungan kerja yang mungkin lebih beragam secara generasional. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu pekerja dengan disabilitas. Ini menyediakan kesempatan kerja bagi individu yang memiliki ke disabilitas dengan membuat proses perekrutan dan lingkungan kerja yang dapat diakses dan mendukung kebutuhan mereka. Secara keseluruhan tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan angkatan yang lebih beragam dan inklusif, di mana semua individu, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka, memiliki kesempatan yang adil atau yang sama untuk berkontribusi dan berkembang dalam dunia pekerjaan atau dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada perekrutan efektif dan contohnya. Perekrutan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan perusahaan karena memastikan bahwa Anda menarik, memilih, dan mempertahankan karyawan yang tepat. Nah, kenapa seperti itu? Menjamin yang yaitu menjamin kesesuaian kandidat. Penjelasannya adalah merekrut yang efektif membantu memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Yang kedua ada mengurangi biaya dan waktu perekrutan. Ini sama seperti penjelasan yang tadi, perekrutan yang efektif mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mencari dan merekrut kandidat dengan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk iklan, lowongan kerja, wawancara, dan proses lainnya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan retensi karyawan, yang keempat ada meningkatkan produktivitas, selanjutnya ada membangun citra perusahaan, yang keenam ada menyesuaikan kebutuhan perusahaan yang berubah. Nah, ini maksudnya apa sih? Yang keenam yaitu menyesuaikan kebutuhan perusahaan yang berubah, yaitu merekrut yang efektif memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang berubah seiring waktu, seperti memasuki pasar baru atau menghadapi perubahan teknologi. Nah, contohnya itu seperti sebuah perusahaan e-commerce atau penjualan online yang tumbuh cepat dan memasuki pasar internasional. Merekrut ahli pemasaran digital dengan pengalaman internasional untuk membantu mereka menyesuaikan strategi pemasaran dan menjangkau audiens atau global secara efektif. Perekrutan yang efektif bukan hanya tentang
menemukan kandidat yang tepat, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses perekrutan mendukung tujuan jangka panjang dan memberikan nilai tambah pada suatu organisasi. Nah, dari kedua materi di atas dapat disimpulkan yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat merupakan langkah penting dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, analisis pekerjaan membantu organisasi mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, serta keterampilan diperlukan dalam suatu posisi yang menjadi dasar untuk menyusun deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Dengan pemahaman ini, manajemen bakat dapat diterapkan secara efektif yaitu dengan mencari, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, sementara itu, perencanaan personel dan perekrutan berfokus pada upaya organisasi untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan memastikan bahwa ketersediaan karyawan yang sesuai. Proses perekrutan melibatkan pencarian, seleksi, dan menempatkan kandidat dengan kualifikasi yang tepat dengan mengintegrasikan analisis pekerjaan, perencanaan personil, dan perekrutan yang efektif. Organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang kompeten dan siap mendukung pencapaian tujuan bisnis secara optimal. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.